Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat yang menjadikan kita bisa kembali menikmati ilmu, menikmati kalamullah wa hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menikmatinya tentu butuh sarana prasarana dan itu semua telah Allah mudahkan sehingga kita bisa kembali bertemu di pagi hari ini untuk membaca ilmu tersebut, untuk menikmati karya-karya tersebut. Ya, sarana dan prasarananya tentu banyak ya. Mulai dari yang ada pada diri kita dan itu sangatlah banyak organ-organ tubuh kita yang berfungsi dengan bagus dan kemampuan untuk bisa menggunakan organ-organ tubuh itu dan itu tidak bisa kita rinci satu persatu karena sangat banyak dan banyak sekali. Kemudian yang ada di sekitar kita berupa keamanan, berupa kondisi yang memungkinkan kita untuk melaksanakan aktivitas ini dan tadi pagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan dalam tidur kita, maka hendaknya nikmat-nikmat tersebut selalu kita syukuri, selalu kita ingat, selalu kita ulang karena kita butuh latihan untuk mengulang, mengulang dan mengulang bagaimana cara mengingat nikmat tersebut. Dengan demikian, kita akan merasa bahwa sangat sedikit sekali kita bersyukur karena nikmat itu jauh lebih banyak daripada aktivitas syukur kita. Bahkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah atas sebuah nikmat, maka kemampuan atau kemauan untuk kita bisa mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan tahmid tersebut, itu pun sebuah nikmat karena tidak semua orang bisa mengucapkan alhamdulillah atau mau mengucapkan alhamdulillah. Ketika alhamdulillah ucapan itu adalah sebuah nikmat, itu adalah sebuah hal yang harus kita syukuri juga. Maka demikianlah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, maksimalkan syukur dan ini adalah nasihat untuk siapapun termasuk yang berbicara. Berikutnya, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan beliau sampailah ilmu kepada manusia, kepada umat dan sampai hari ini. Dan dengan petunjuk itu menjadi teranglah jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang Allah senangi dan menjadi jelas bagi kita mana urusan-urusan aktivitas-aktivitas yang itu bisa mengundang murka Allah yang itu tidak Allah sukai. Tidak ada sebuah kebaikan kecuali Nabi telah menjelaskan dan tidak ada satupun keburukan kecuali Nabi telah memberikan peringatan. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa uh, mengingat jasa-jasa beliau dan salah satu yang bisa kita lakukan dan ini yang paling minim ketika kita ingin mengingat
Jasa-jasa beliau yang sangat besar adalah senantiasa bersolawat ketika disebutkan nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan membaca kitab ini, kitab Dzikri wa Du'a fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Kitab zikir dan doa menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga Allah menjaga beliau, menjaga keluarga beliau, dan semoga Allah menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Insya Allah kita akan masuk ya ke bab pertama dari kitab ini. Beliau menyusun bab-bab tersebut dan jika kita mengikutinya sedikit demi sedikit itu akan lebih uh, menguatkan pemahaman kita. Dan memang sesi kita di setiap pagi ini hanya sedikit-sedikit saja ya. Tidak sampai 30 menit. Bab yang pertama adalah Fadlul Dzikri wal Amru Bih. Bab keutamaan berzikir dan perintah untuk berzikir. Sikap seorang muslim, saudaraku sekalian, terhadap hal-hal yang datang dari Allah dan Rasulnya yang ada pada Al-Quran, yang ada pada Sunnah, pada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan zikir dan perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Jika kita telah mengetahui hal tersebut, maka hendaknya hal itu menjadikan kita bertambah semangat dan bertambah perhatian dengan hal ini. Ya, di awal bab, di awal tulisan beliau ini, beliau mendahulukan fadlu dzikri, keutamaan zikir. Ketika kita mengetahui keutamaannya dan ketika kita mengetahui bahwa Allah memerintahkannya, maka itu akan menjadi pendorong bagi kita untuk semangat dalam melakukan. Karena kita tahu ini perintah dari Allah Rabbul Alamin. Yang Allah tidaklah memerintahkan seorang hamba kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya. Maka mengetahui keutamaan sesuatu, keutamaan hal yang akan kita lakukan, itu akan menjadikan kita tambah kuat, tambah semangat, dan ingin melaksanakannya. Sebaliknya, jika tidak mengetahui keutamaannya, tidak mengetahui bahwa hal ini diperintahkan, hal ini dianjurkan, hal ini memiliki keutamaan yang banyak, bisa jadi kita jadi kurang semangat ya. Kita tidak tahu keutamaannya apa. Oleh karena itu dikatakan malam ya'rif fadailal a'mal sakulat alaihi fi kulli ahwal. Siapa yang tidak mengetahui keutamaan-keutamaan amalan maka akan terasa berat bagi dia untuk melakukan ya, melakukannya. Misalkan kita tahu keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ya. Utamanya itu dunia dan seisinya ya. Dan kalau dirinci kita tidak sanggup seperti apa dunia dan seisinya itu ya. Mungkin di sekitar kita paling-paling kayanya orang dia punya rumah yang besar, di dalamnya ada kendaraan, 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 ya, mungkin lebih dari 3 dengan tipe-tipe kendaraan yang mewah, kemudian rumahnya punya fasilitas-fasilitas yang mewah, ya.
Itu sekaya-kayanya orang mungkin yang di sekitar kita ya, yang di sekitar saya lah yang saya lihat ya. Di luar sana banyak orang yang lebih kaya lagi. Ada yang punya pulau, ada yang punya kapal pesiar yang besar, ada yang punya ini, ada yang punya itu. Dan itu belum dunia seisinya. Itu hanya sebagian kecil dari dunia. Karena kalau kita lihat ya, seperti kita lihat di mungkin di apa aplikasi Google Earth gitu, ketika kita zoom out uh, tempat kita berada yaitu bumi ini, maka akan sangat kecil sekali apa yang ada di dalamnya. Ya, dan yang kita lihat dengan mata kita itu besar di hadapan kita, berupa kekayaan harta, kekayaan dunia. Akan tetapi dijanjikan bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih dari apa yang kita lihat itu, lebih dari apa yang membuat kita takjub tadi. Ya. Tentu kita akan semangat melakukan sholat sunnahnya tadi. Dan yang sunnah saja seperti itu, apalagi wajibnya, apalagi sholat subuhnya, kita akan semangat. Kita akan melawan rasa ngantuk kita akan melawan rasa malas kita akan melawan rasa dingin yang mungkin ditemukan, dirasakan kita ketika berjalan ke masjid dengan harapan, dengan keinginan, dengan mengharapkan pahala yang Allah janjikan. Maka mengetahui sebuah keutamaan, mengetahui sebuah janji atau pahala yang disediakan untuk orang yang melakukan ini, orang yang melakukan itu, dan itu datang dari Allah dan Rasulnya, mengetahui itu semua akan menjadikan kita semangat untuk melakukannya. Khususnya dalam hal ini, dalam hal zikir dan doa. Di dalam ayat-ayat yang beliau sebutkan, kita akan baca ayat yang pertama, di mana beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Ketika kita membaca terjemahan dari ayat ini, kita akan temukan terjemahan yang itu secara mudah akan kita pahami. Balasan dari apa yang kita lakukan berupa mengingat Allah adalah sebuah hal besar. Apa itu? Allah akan mengingat kita. Kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita sadari hal ini, maka ini sebuah keberuntungan besar bagi kita. Apa posisi kita? Apa status kita seperti ini yang tidak ada apa-apanya, yang sering melakukan dosa, yang banyak melakukan kesalahan, akan tetapi Allah akan mengingat diri kita. Ketika kondisi itu ada, ketika kondisi itu terwujud, maka ini adalah sebuah hal yang sangat mengembirakan kita. Mungkin kita sering datang ke sebuah pertemuan tertentu, atau mungkin misalnya kita datang ke sebuah hajatan, ya. Ketika kita datang dan di situ banyak orang, ya, kemudian pembawa acaranya itu mengatakan, eh, ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak Fulan. Kami sangat berterima kasih atas kedatangannya, dan disebutkan nama kita. Dan itu hajat dalam level nasional misalkan ya. Ada tokoh besar yang punya hajat dan kita datang disebutkan nama kita. Subhanallah. Siapa yang tidak senang dengan hal ini? Disebutkan nama kita. Dan itu yang menyebut nama kita itu manusia. Itu pun kita merasa senang di dalam diri kita. Apalagi yang menyebut adalah Robnya manusia, pencipta manusia, yang menguasai alam semesta ini. Ketika Allah yang mengingat kita, maka keinginan apalagi yang
kita inginkan. Itu adalah sebuah puncak kenikmatan yang harus kita rasakan. Kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, man zakaroni fi nafsi, zakartuhu fi nafsi. Siapa yang berzikir, siapa yang mengingatku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'i khairin minhum. Dan siapa yang menyebutkanku berzikir, mengingatku di dalam sebuah majelis, ya, maka aku akan mengingatnya, menyebutkannya di dalam majelis yang lebih mulia, di dalam kumpulan makhluk yang lebih mulia, yaitu di hadapan para malaikat. Ya. Seperti tadi misalkan, kita ada dalam sebuah kantor, kita bekerja sebagai sebuah staf di satu unit kecil, kemudian ternyata kepala kantor, direktur sedang melakukan rapat dengan pimpinan-pimpinan yang lainnya. Dan di rapat itu disebutkan nama kita. Disebutkan nama kita, konteksnya dipuji, ya kan? Bukan disebutkan karena kita punya masalah dengan kepala kantornya. Dipuji di hadapan kepala-kepala unit yang lainnya. Si A, si Fulan, seperti ini, si Fulan, seperti ini, dan itu nama kita. Maka ini membesarkan hati kita, menyemangati kita untuk lebih bersemangat bekerja di kantor itu. Ya, kita merasa ada kebanggaan dalam diri kita. Maka bagaimana pula jika yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala Rob kita dan disebutkannya di hadapan makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang besar. Tentu hal ini menambah kebanggaan kita, besarnya hati kita karena kita disebutkan dalam forum yang luar biasa. Masya Allah. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ini adalah keutamaan yang sangat besar yang harus kita ingat. Terus kita ingat agar kita terlatih untuk bersemangat. Bersemangat dalam berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, dapat diberikan koreksi, masukan, saran, dan nasihat. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah menyimak kajian singkat ini. Dan kami akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.